Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup adalah makhluk hidup dapat bernapas, bergerak, reproduksi, tumbuh, berkembang, dan membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Kesemua kegiatan itu berlangsung mulai dari tingkat sel. Sel memiliki bagian-bagian yang disebut organel atau organ kecil. Organel sel memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang bekerja di dalam sel. Dengan bekerjanya organel sel, maka terjadilah fungsi kehidupan makhluk hidup. Ada perbedaan antara sel pada hewan dengan sel pada tumbuhan. Apa perbedaannya? Lalu, bagaimana organel pada masing-masing sel hewan dan tumbuhan? Mari kita bahas. Organel sel. Organel sel yang pertama ada membran sel. Membran sel ini organel yang dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Membran sel juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Membran sel ini merupakan bagian terluar pada sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan, selain memiliki membran sel, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berada pada bagian paling luar sel. Organel yang kedua ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel zat. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Selanjutnya ada organel yang ketiga, yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Yang menentukan kamu mirip dengan orang tua kamu itu, yaitu materi genetik. Selanjutnya, organel yang keempat ada ribosom. Ribosom merupakan organel paling kecil dari organel lainnya. Butiran kecil dan padat ada di dalam nukleus, menempel di retikulum endoplasma kasar dan menyebar di sitoplasma. Organel ini ada di sel hewan maupun sel tumbuhan. Organel yang kelima ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Ibarat semangkuk sup, sitoplasma adalah kuah dari sayur sup tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Organel ini ada di sel hewan maupun sel tumbuhan. Organel yang keenam ada retikulum endoplasma atau disingkat jadi RE ya. Memiliki bentuk yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Organel sel ini terdapat di sel tumbuhan dan sel hewan. Ada dua jenis retikulum endoplasma atau RE ya. Yang pertama ada RE kasar dan yang kedua ada RE halus. Bedanya apa? Pertama yaitu RE kasar dari permukaannya. Permukaan RE kasar ditempeli oleh ribosom. Jadi kalau dilihat banyak bintik-bintik di permukaannya. Kalau RE halus, permukaannya lebih halus karena tidak ada ribosom yang menempel. Adapun fungsi RE kasar yaitu fungsinya berkaitan dengan sintesis protein atau produksi protein. Sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis atau produksi lemak, penawar racun, dan metabolisme karbohidrat. Artinya mengubah makanan menjadi energi. Organel yang ketujuh ada badan Golgi.
Fungsi organel sel ini yaitu memodifikasi, mengemas, dan menyeleksi molekul yang ada di dalam sel. Setelah itu akan diedarkan di dalam sel maupun dikeluarkan ke luar sel. Organel ini ada di sel hewan maupun sel tumbuhan. Organel yang ke-8 ada mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat di dalam sel, hewan, dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Begitulah mitokondria. Selanjutnya, organel ke-9 ada kloroplas. Kloroplas organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini mengandung zat warna hijau daun yang bisa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri berupa glukosa atau gula. Organel yang ke-10 ada vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena fungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Jadi setelah kalian menyimak penjelasan tadi, kalian sudah tahu ya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oh iya, Bapak lupa kasih tahu sel manusia itu masuk dalam kategori sel hewan. Untuk selanjutnya, setelah kamu belajar organel sel pada hewan dan tumbuhan, sekarang kita belajar jenis sel. Sel itu ada dua jenis. Yang pertama ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Perbedaannya apa? Sel eukariotik memiliki membran inti. Nukleolus atau materi genetiknya ada di dalam membran inti. Organisme yang memiliki jenis sel ini adalah hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Nukleolus atau materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Organisme yang memiliki jenis sel ini adalah bakteri. Manusia, hewan, tumbuhan disebut organisme yang bersel banyak. Maka dari itu disebut organisme multiseluler. Sedangkan protozoa, bakteri, dan organisme lainnya dari kingdom Monera ya, merupakan organisme bersel satu, disebut uniseluler. Jadi tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Sekian video pembelajaran ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas tentang spesialisasi sel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.